Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Sakila. Pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang konsep dasar pembelajaran tematik. Poin pertama, ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak di sekolah dasar, sehingga dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak. Yang kedua, yaitu kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, juga melalui penilaian proses dan hasil belajarnya. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa, sehingga hasil belajar yang bertahan lebih lama serta bersifat luas dengan adanya keterpaduan berbagai mata pelajaran. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, terintegrasi dengan lingkungan yang bersifat kontekstual. Artinya yaitu dalam sebuah format keterkaitan antara kemampuan peserta didik dalam menentukan masalah dengan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Yang ketiga, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Yang keenam, memisahkan atau membedakan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain sulit dilakukan. Yang ketujuh, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dan minat peserta didik. Yang kedelapan, pembelajaran bersifat fleksibel, dan seterusnya penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran tematik. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu faktor motivasi. Karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa, penulisan dari unitnya sangat dikenal oleh guru. Model ini merupakan perencanaan kurikulum yang sehingga mudah ditangkap oleh guru yang kurang pengalaman. Yang keempat yaitu model ini mendorong timbulnya perencanaan bersama karena sebuah tim lintas mata pelajaran bekerja sama agar tema tersebut dapat digunakan oleh semua mata pelajaran dan siswa akan dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dapat saling berhubungan atau berkaitan. Selanjutnya yaitu kelemahannya. Yang pertama, dilihat dari aspek guru. Pembelajaran tematik menuntut ketersediaannya peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, kreativitas tinggi, keterampilan metodologi yang handal, kepercayaan diri dan etos akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. Tanpa adanya kemampuan di atas, pelaksanaan pembelajaran tematik sulit diwujudkan. Yang kedua yaitu dilihat dari aspek siswa. Pembelajaran tematik termasuk memiliki peluang untuk mengembangkan kreativitas akademik dan menuntut kemampuan belajar siswa yang relatif baik dalam aspek inteligensi maupun kreativitasnya. Hal tersebut karena model pembelajaran tematik menekankan pada pengembangan kemampuan analitik, menjiwai, kemampuan asosiatif, menghubungkan, dan kemampuan eksploratif dan elaboratif, menemukan dan menggali. Bila kondisi di atas tidak dimiliki oleh siswa, maka pelaksanaan model tersebut sulit diterapkan. Yang ketiga, dilihat dari aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang mencakup banyak dan berguna seperti yang dapat menunjang dan memperkaya serta mempermudah pengembangan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Misalnya perpustakaan. Bila hal ini tidak dipenuhi, maka akan sulit menerapkan model pembelajaran tersebut. Yang keempat, dilihat dari aspek kurikulum.
Pembelajaran tematik memerlukan jenis kurikulum terbuka untuk pengembangannya. Yang kelima, dilihat dari sistem penilaian dan pengukurannya. Pembelajaran tematik ini membutuhkan sistem penilaian dan pengukuran seperti objek, indikator, dan prosedur yang terpadu. Dilihat dari suasana penekanan proses pembelajaran. Pada pembelajaran tematik ini cenderung mengakibatkan penghilangan pengutamaan salah satu atau kelebihan mata atau lebih mata pelajaran. Poin selanjutnya yaitu tentang implikasi pembelajaran tematik. Implikasi bagi guru, pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan. Implikasi bagi siswa, yang pertama harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Yang kedua, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Implikasi terhadap sarana dan prasarana. Sumber belajar dan media. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa, baik secara individual maupun kelompok, untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Kedua yaitu pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran maupun sumber yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Selanjutnya, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran, dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Implikasi terhadap pengaturan ruang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik. Perlu melakukan pengaturan ruang agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruang meliputi yang pertama yaitu ruang perlu ditata sesuai dengan tema yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah sesuai dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar atau karpet. Yang keempat, kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Selanjutnya, alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap pemilihan metode sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik. Maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multi metode. Misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. Poin selanjutnya yaitu landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofis. Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat. Yang pertama yaitu aliran progresivisme. Memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua yaitu aliran konstruktivisme. Melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau pembentukan manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Yang kedua yaitu landasan psikologis.
dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi, perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang ketiga itu landasan Yudiris. Landasan Yudiris dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Nah, baik, sekian pembahasan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.